dibuatkan mahkota Sang Hyang Ruku namanya. Dan dalam cerita Parahyangan, mahkota itu ditirukan sebagai mahkota Batara Indra itu. Jadi di mitos itu mahkota itu seperti mahkota Batara Indra. Yang ada di sudut prasasti itu sesungguhnya simbolisasi senjata Dewa Indra, Batara Indra, yang sekarang menjadi simbol Ciamis. Sebagai pemegang cakra, bukan semata senjata, tetapi cahaya kebajikan yang melindungi rakyat, menegakkan hukum dan menolak keserakahan. Simbol cakra dalam prasasti Kawali dan mahkota Sang Hyang Ruku atau Binokasi menunjukkan adanya konsep kekuasaan sakral yang berpijak pada nilai-nilai dharma dan keadilan. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang masih membahas tentang situs Astana Gede Kawali. Part kali ini akan membahas hubungannya dengan simbol cakra Dewa Indra yang ditemukan di prasasti Kawali. Masih dengan narasumber filolog dari Unpad, yaitu Dr. Andes Undak Ahmad Darsa. Zeus yang dikenal dari mitologi Yunani, Thor dari mitologi Skandinavia, dan Indra dari mitologi India, lahir di dunia yang berbeda. Dari lembah sungai kuno di timur hingga gunung-gunung bersalju di utara, legenda tentang menguasa petir bertahan. Ia adalah simbol dari kekuatan alam yang menakutkan namun melindungi. Pengingat bahwa manusia selalu mencari sosok yang menegakkan keteraturan di tengah kekacauan. Ketika kebudayaan India menyebar ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan, pelayaran, dan penyebaran agama Hindu-Buddha, mitos-mitosnya pun ikut berlayar. Para Brahmana, pedagang dan pelaut membawa kisah Indra bersama ajaran Weda dan epik Mahabharata Ramayana. Sekitar awal abad keempat, Nusantara mulai mengenal pengaruh India, terutama di Jawa dan Sumatera, dan dari sanalah Indra menemukan rumah barunya di bumi Sunda. Ketika kita memperhatikan prasasti Kawali, setidaknya ada dua prasasti yang mengukirkan simbol di situs Astana Gede Kawali. Simbol ini berada di awal sebelum tulisan dimulai atau berada di pojok kanan atas prasasti. Para peneliti mencatat adanya motif roda atau cakra, bahkan disebut berporos 6, yang bukan hanya bersifat ornamental biasa, melainkan memiliki arti simbolik yang dalam. Dan Batara Indra punya keistimewaan dalam pandangan masyarakat tentu saja pada itu adalah yang menguasai halilintar. Nah, maka roda halilintar itu yang cakra. Nah, itu yang ada di sudut prasasti itu sesungguhnya simbolisasi senjata Dewa Indra, Batara Indra, yang sekarang menjadi simbol Ciamis. Nah, itu tertulis gitu. Jadi kalau dalam sekarang kan arsip itu biasanya sebuah arsip itu ada dalam kertas yang disebut plak segel. Jadi di situ ada lingkaran ini Garuda. Nah, itu Indonesia kan. Di samping itu kan ada dibubuhi misalkan itu dengan apa istilah yang pakai rupiah itu materai. Nah, itu sebagai simbol apa istilahnya legitimasi. Begitu, jadi boleh dikatakan itulah simbol Galuh. Nah, kalau dalam tradisi tulis ada yang disebut tanda-tanda di awal itu, awal penulisan itu pada lingsa gitu. Nah, biasanya pada lingsa juga itu menggambarkan, menyimbolkan sebuah capaten begitu. Itu dalam dunia filologi ya. Nanti ada pada lungsi gitu. Nah, sering-sering ketika proses transliterasi itu tidak dibaca gitu, tapi sesungguhnya itu harus ditafsirkan gitu. Dalam kosmologi dan mitologi India, cakra adalah senjata ikonis Vajra Cakra atau roda senjata milik Dewa Indra.
Ia melambangkan kekuasaan kosmologis, perlindungan atas tatanan hukum, dan kebenaran atau dharma. Jika demikian, maka pemakaian simbol cakra oleh raja berarti bahwa raja itu diposisikan sebagai raja yang berilmu tinggi, yang memegang kekuasaan suci, menjaga keseimbangan jagat, menegakkan keadilan, dan bukan sekedar penguasa duniawi. Dalam naskah Sunda kuno seperti Sang Hyang Sisa Kandang Karesian, Dewa Indra disebut sebagai penguasa kahyangan dan pelindung para resi. Dari sini bisa diartikan masyarakat Sunda Purba pun bukan hanya mengenal nama Indra, tetapi memasukkannya ke dalam sistem kepercayaan lokal, berdampingan dengan dewa-dewa lain serta roh leluhur. Tentunya kedatangan pengaruh India tidak menghapus kepercayaan Nusantara. Dari sini justru terjadi asimilasi dan penyatuan antara mitos India dan mitos asli Sunda. Bagi masyarakat agraris seperti di Tatar Sunda, Indra sebagai pengendali hujan sangat penting, karena hujan berarti kehidupan. Dalam mitologi lokal, Indra sering disamakan dengan Batara Guru atau Siva, atau dianggap penguasa langit bersama roh-roh penjaga gunung dan sungai. Beberapa tradisi lisan bahkan menggambarkan Batara Indra sebagai dewa yang memberi kesuburan dan keseimbangan alam, serupa dengan peran leluhur Sunda wiwitan seperti Sang Hyang Kersa di alam Buana Nyungcung. Jejak Indra juga masih bisa dilihat hari ini, seperti misal jika kita melihat upacara adat agraris yang sering mengandung doa kepada penguasa hujan atau sang penebar kilat yang dapat ditelusuri ke arketipe Indra. Lalu ada jejak lain pada naskah Carita Parahyangan yang disebutkan bahwa ketika Prabu Niskalawastu Kancana naik tahta, dibuatkan sebuah mahkota suci bernama Sang Hyang Ruku yang dalam tradisi kemudian dikenal sebagai mahkota Binokasi. Mahkota ini dianggap tiruan atau simbolisasi dari mahkota Batara Indra, dewa cahaya dan keadilan. Nah, bahkan dalam kronik Carita Parahyangan diantaranya menyebutkan khusus untuk Niskalawastu ketika beliau menerima tahta, ya menobatkan ya tahtanya kepada Niskalawastu, khusus dibuatkan mahkota Sang Hyang Ruku namanya. Dan dalam Carita Parahyangan mahkota itu ditirukan sebagai mahkota Batara Indra. Itu jadi di mitos itu mahkota itu seperti mahkota Batara Indra. Sejak itulah ya mahkota itu lalu diturunkan mungkin ke generasi berikutnya, ke putranya, ke cucunya ya. Dan setelah Jayadewata ketiga raja, tapi ada 3 raja lagi ya setelah menjelang Sunda Burak 1579, tidak, ketika di Isrenan 3 raja terakhir tidak di mahkotai itu gitu, karena ya alasan tertentu ya. Kalau secara jelasnya itu karena bukan darah merah dari garis ayah, itu 3 raja yang itu, makanya itu diamankan Sumedang, Larang. Artefak mahkota Binokasi kini disimpan di Museum Prabu Gesan Ulun, Sumedang, memperlihatkan struktur bertingkat dan ornamen padma atau teratai dengan unsur hias menyerupai sinar atau petir, ikonografi yang sesuai dengan atribut Indra. Dalam tradisi Sunda, mahkota tersebut bukan sekedar lambang kebesaran raja, tetapi penyatu antara kekuasaan manusia dan hukum ilahi atau dharma. Tak heran sejak saat itu, simbol cakra menjadi lambang kerajaan Galuh Sunda, dan kemudian bahkan menginspirasi lambang daerah Ciamis masa kini. Di dalam cakra itu tersimpan pesan bahwa kekuasaan harus berputar secara seimbang, bukan memusnahkan, bahwa raja sebagai pemegang cakra bukan semata senjata, tetapi cahaya kebajikan yang melindungi rakyat, menegakkan hukum dan menolak keserakahan. Simbol cakra dalam prasasti Kawali dan mahkota Sang Hyang Ruku atau Binokasi menunjukkan adanya konsep kekuasaan sakral yang berpijak pada nilai-nilai dharma dan keadilan, sebagaimana diwujudkan oleh Dewa Indra. Melalui sinkretisme Hindu Sunda, simbol ini tidak hanya menjadi hiasan, melainkan manifestasi ideologis kerajaan Sunda kuno, kekuasaan yang terang, teratur dan berpihak pada kebenaran. Seiring waktu dan masuknya Islam ke tanah Sunda, nama Indra tidak lagi disembah, tetapi sebagai simbol dan jejak arketipal. Ia menjadi lambang keadilan, kekuatan, dan pelindung dunia. Dalam beberapa babat dan legenda, sosok dewa petir yang masih muncul tidak disebut sebagai Indra secara langsung, tapi ciri-cirinya tetap sama, bermahkota cahaya, menunggang awan dan membawa hujan.
Dewa Indra sampai ke tanah Sunda karena arus kebudayaan Indo-Jawa Nusantara yang sangat kuat di masa lampau. Ia datang bukan sebagai penjajah mitos, tetapi sebagai tamu agung yang disambut dan diolah kembali oleh kearifan lokal Sunda. Di sini Indra tidak hanya menjadi dewa langit, tapi menjadi roh pelindung, kesuburan, dan keseimbangan alam. Sejajar dengan pandangan Sunda Wiwitan tentang harmoni antara manusia, alam, dan kahyangan. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelic Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah.